Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Guru tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang mana materi kita pada hari ini kita akan melanjutkan tentang aturan penggunaan huruf kapital. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan penggunaan ejaan pada kalimat yang benar. Minggu kemarin, Ibu Guru sudah membahas 8 aturan penggunaan huruf kapital. Berarti kita sekarang akan melanjutkan nomor 9. Nah, nomor 9, aturan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat. Ya. Yang diikuti oleh nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat tertentu. Nah, dia di sini ada nama jabatan dan pangkat, tapi diikuti oleh nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Yang pertama, pamanku bernama Jenderal Purnomo. Nah, perhatikan di sana jenderal. Jenderal itu adalah nama pangkat atau nama jabatan. Purnomo adalah nama orang, berarti nama jabatan yang diikuti nama orang. Berarti jenderal di sini kita kapitalkan dan Purnomo nama orang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu juga kita kapitalkan. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Desaku dikunjungi oleh calon Bupati Purbalingga. Perhatikan di sini bupati. Bupati berarti nama jabatan yang diikuti oleh nama tempat. Berarti bupati di sini menggunakan huruf kapital dan nama tempatnya tentunya juga menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, saat ini ayahku dipercaya menjadi kepala madrasah ibtidaiyah Darul Ulum. Kepala madrasah itu merupakan sebuah jabatan. Darul Ulum adalah nama instansi. Jadi berarti jabatan yang diikuti oleh nama instansi. Berarti jabatan di sini kita harus menggunakan huruf kapital dan instansinya juga menggunakan huruf kapital. Nah, adapun catatannya. Catatan yang pertama, huruf kapital ini tidak kita pakai di nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti oleh nama orang. Dia nama gelar kehormatan, gelar keturunan, dan gelar keagamaan, tetapi tidak ada nama orangnya di belakang, berarti itu tidak kita kapitalkan. Contohnya, tahun ini kedua orang tuaku menunaikan ibadah haji. Haji itu apa? Haji itu adalah gelar keagamaan, tetapi ada nggak nama orangnya di belakang? Tidak, berarti dia menggunakan huruf kecil. Nah, sampai di situ paham ya? Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Kakekku adalah seorang kiai yang cukup terkenal. Kiai itu apa? Kiai itu juga gelar keagamaan. Tapi diikuti nama orang nggak di belakangnya? Tidak, berarti dia tidak menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang ketiga. Dia merupakan seorang sultan yang bijaksana. Sultan itu apa? Sultan itu adalah gelar kehormatan. Nah, diikuti nama orang nggak di belakangnya? Tidak, berarti dia juga tidak menggunakan huruf kapital. Nah, catatan yang kedua. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat. Dia nama jabatan dan pangkat, tetapi dia tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Berarti dia tidak dikapitalkan. Nah, contohnya,
Saat ini ayahku dipercaya menjadi kepala madrasah. Nah, kepala madrasah itu apa? Ya, kepala madrasah itu adalah nama jabatan. Tetapi dia diikuti nama orang nggak di belakangnya? Tidak. Nama instansi ada nggak di belakangnya? Nggak. Nama tempat ada nggak? Tidak. Berarti tidak menggunakan huruf kapital. Nah, beda dari yang tadi ya. Dari yang tadi itu, saat ini ayahku dipercaya menjadi kepala madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Berarti Darul Ulum itu adalah diikuti nama instansi. Ya, makanya tadi kita kapitalkan. Sedangkan sekarang dia tidak diikuti oleh nama instansi. Berarti tidak kita kapitalkan. Paham ya, anak-anak? Paham ya? Yang nomor 2. Desaku dikunjungi oleh calon bupati. Oke, bupati di sini adalah nama jabatan, tetapi dia juga tidak diikuti oleh nama orang, nama instansi atau nama tempat. Berarti nama jabatannya itu dikecilkan, bukan dikapitalkan. Nah, sampai di situ paham ya semua? Nomor 10. Kita lanjut ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk contohnya, meskipun dia orang luar negeri, tetapi dia pandai bahasa Indonesia. Oke, Indonesia itu adalah nama bangsa Indonesia. Nah, bahasa di sini kita tidak menggunakan huruf kapital. Yang kita kapitalkan adalah nama bangsanya. Yang kedua, aku memiliki saudara dari suku Batak yang bernama Hobas. Oke, suku Batak berarti nama suku. Sukunya itu tidak kita kapitalkan. Yang kita kapitalkan hanyalah nama sukunya yang bernama Hobas. Kenapa Hobas itu kita kapitalkan? Karena dia merupakan nama orang. Nah, untuk catatannya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar dan kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, nah, gaya bicaranya ke Inggris-Inggrisan. Inggris itu sebenarnya nama bangsa, tetapi dia sudah diberi imbuhan K. Jika dia sudah diberi imbuhan K, berarti dia sudah menjadi kata turunan. Berarti ke Inggris-Inggrisan tidak lagi kita gunakan huruf kapital. Nah, yang keduanya, meskipun bukan orang Jawa, bahasanya selalu kejawa-jawaan. Nah, orang Jawa berarti di sini maksudnya suku ya. Jawa berarti nama sukunya aja yang kita tulis, berarti Jawanya aja yang kita kapitalkan. Nah, kejawa-jawaan sama seperti ke Inggris-Inggrisan tadi, dia sudah merupakan kata turunan karena sudah diberi imbuhan, berarti dia sudah tidak kita kapitalkan lagi. Nah, sampai di situ paham Ananda? Selanjutnya, nomor 11. Sebagai huruf pertama, unsur singkatan, nama gelar, singkatan atau sapaan. Contohnya, Setrina Ulfa SPD. SPD adalah gelar. Nah, SPD adalah singkatan dari sarjana pendidikan. Jadi kita menggunakan huruf besar di SP, E sama P-nya, sedangkan D-nya dikecilkan. Yang kedua, Muhammad Ihsan SH. SH itu apa? Ada gelar dari atau singkatan dari sarjana hukum. Nah, berarti kita kapitalkan. Yang ketiga, Profesor Ahmad Mukhlis. Profesor itu sama seperti yang di atas. Profesor itu juga gelar ataupun pangkatnya. Nah, yang keempat, Dr. Marsha. Nah, sama juga kita huruf kapitalkan. Sampai di sini Ananda bisa memahami ya. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya masih sama dengan minggu yang lalu. Silahkan salin ke buku catatan dan catatannya dibawa besok waktu PM. Nah, jika ada pertanyaan boleh silahkan hubungi Ibu langsung. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan Ibu minta maaf. Semoga Ananda semua bisa memahaminya. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.